Karena kita di Papua itu orang bilang apa namanya ya? Penjajahan. Penjajahan itu semakin jauh. Hari ini sebenarnya itu adalah kita perlu mengenal struktur perkembangan masyarakat Papua itu sendiri dari bawah ke atas, kemudian struktur penindasan atau penjajahan dari atas ini ke bawah. Ini adalah proses perkembangan masyarakat sampai dengan adanya hari ini kita bilang kolonial, imperialis, kapitalis itu dia naik dari bawah ini proses. Kemudian dia sudah sampai di puncak sini, kemudian dia turun kembali menindas bangsa-bangsa atau rakyat yang hidup dalam masih komunal. Jadi kita bangsa Papua itu masih komunal. Bangsa-bangsa di Eropa sudah mengikuti ini. Pertama itu adalah prasejarah. Teman-teman belajar ini prasejarah? Belajar tidak prasejarah? Di SMA? Lupa? Prasejarah itu yang berbicara Neolitikum, apa segala macam sejarah. Tahu tidak? Prasejarah itu. Jadi Darwin bilang manusia itu dari kera kemudian dia berevolusi kemudian jadi manusia. Itu proses evolusi manusia. Kemudian sebenarnya di dalam dari sini itu ada tahapan di sini revolusi Neolitikum atau sederhana bilang bahwa revolusi Neolitik. Tapi sebelum ke revolusi Neolitik itu ada zaman barbar sini. Barbar. Barbar itu apa? Dalam sejarah. Hah? Tidak tahu? Wah, semua masuk gue. Ini prasejarah nih. Prasejarah salah satu ada yang bisa sebut. Apa jadi jenis manusia di prasejarah? Homo, Anthropus, apa lagi? Homo sapiens. Ya, apa lagi? Itu prosesnya. Kemudian dari situ tuh pindah ke sebenarnya sebelum revolusi Neolitik. Ini sebenarnya adalah barbar. Barbar itu kita kalau belajar dalam sejarah itu manusia hidup berpindah-pindah. Kita pun nenek moyang juga sama. Hidup berpindah-pindah. Jadi makan minum itu setelah dong berpindah kemana sambil berburu jalan di mana ada koa tidur makan di situ pindah lagi. Itu adalah barbar. Ini adalah proses bagaimana perkembangan masyarakat sampai supaya kita bisa mengenal kita ada di mana sebenarnya. Kita ada di mana dan sekarang itu kita ada di mana. Terus kenapa kita mengalami penindasan dan penjajahan? Oke, zaman barbar ini kemudian dalam proses zaman barbar ini mereka menemukan apa? Lapak batu, apa lagi? Panah, alat berburu atau alat produksi ya, kalau istilah teori. Zaman barbar, jadi mereka berburu pakai kapak, kasih tayang kayu, kemudian bunuh binatang apa segala macam. Jadi alat produksi terkemuka ditemukan dalam apa itu zaman barbar. Itu adalah batu.
kapak batu dan lain sebagainya. Ini pelajaran SMA, tapi saya pikir saya ingatkan teman-teman kembali. Kemudian setelah mereka menemukan alat produksi batu, kemudian kayu, segala macam itu, kayu itu dihasilkan sebagai alat kerja. Itu alat awalnya adalah hanya batu. Batu ini berhasil menemukan alat-alat, misalnya potong kayu, potong tali rotan, lalu bikin panah untuk tembak ini atau tombak. Itu terjadi di zaman Bapak. Setelah itu mereka menemukan alat produksi ataupun alat kerja atau alat berburu. Mereka masuk ke revolusi Neolitik, perkembangan masyarakat. Revolusi Neolitik itu apa? Revolusi Neolitik itu perubahan yang di barbar ini berpindah-pindah, tapi orang sudah menetap di satu kampung. Karena sudah ada kapak batu, kemudian orang tebang pohon, kemudian orang menetap, bikin rumah, bikin gubuk apa segala macam, kemudian di situ bikin rumah menetap di satu tempat. Disitulah proses menemukan pertanian berkebun apa segala macam. Karena orang sudah menetap, tidak berpindah-pindah lagi. Proses di sini juga mereka menemukan api. Saya misalnya sapuom itu anjing, sapuom yang bawa anjing. Pada saat moyang saya makan mentah, sehingga sampai hari ini saya tidak bisa makan anjing. Terus cerita aja. Tapi menurut teori zaman barbar ini, mereka menemukan dari batu juga menemukan api. Kemudian revolusi Neolitik terjadi karena alat produksi sudah ada, api sudah ada, mereka bisa masak, bahkan makan apa segala macam. Makanya terjadi mereka bikin rumah menetap di satu kampung. Itu adalah revolusi Neolitik. Dari revolusi Neolitik, jadi proses ini kita orang Papua dari sini ke komunal. Setelah menetap di satu kampung ada aturan di situ. Siapa yang lebih dulu tebang kayu di sini, kemudian dia kelai bahwa ini saya punya tanah. Kemudian itu tanah batas ini sampai ini marga ini punya, ini marga ini. Ada tidak di kampung? Ada. Jadi alasannya karena kita sebelum dari sana datang tinggal di sini itu satu tete yang tebang kayu di sini. Gitu. Kemudian menjelang marga siapa? Kamu ini atau Benda atau Sumunia. Sumunia tanah dari sini ke sini. Dia pehutan dari sini ke sini karena dia yang datang lebih dulu minum air di sini. Ada tidak sejarah begitu pernah dengar? Ya. Akhirnya kepemilikan tanah wilayah atau kebun itu terjadi di kehidupan komunal di sini. Karena orang sudah menetap, kemudian mengkelai batas-batas wilayah. Kemudian menentukan marga apa. Sudah menetap di komunal revolusi Neolitik ini banyak perubahan terjadi di mana orang menetapkan marga-marga masing-masing. Misalnya saya ngomong, orang misalnya anjing itu marganya berubah, nama Engkaling. Itu saya ngomong. Itu marga berasal dari anjing misalnya. Ada yang marga berasal dari tikus, ular. Ada tidak? Ada. Itu proses itu terjadi di sini. Setelah revolusi Neolitik. Kemudian pembagian kekuasaan tanah hutan itu adalah dia tahapan dari revolusi Neolitik itu dia masuk ke kehidupan komunal. Itu ada aturan diberlakukan. Ada aturan tanah yang dari sini ke sini nih marga ini punya, jadi kamu tidak boleh ambil. Tanah dari sini ke sini marga ini punya. Hutan ini marga ini punya. Jadi tidak boleh berburu di ini apa segala macam. Itu terjadi di komunal. Kemudian kepemimpinan ditemukan sini. Kepemimpinan kepala suku apa segala macam.
Jadi orang kepemimpinan itu ditentukan pada saat itu adalah siapa yang lebih dulu datang sini tebang kayu, terus dia kuat kerja kemudian mentelai berapa wilayah hutan, itu disebut seorang tokoh yang punya tanah. Sisi lain kehidupan komunal ini dia punya istri banyak, babi banyak, kemudian masalah apa terjadi dia berani bicara, itu kepemimpinan ditentukan di kehidupan komunal. Hari ini kan banyak kepala suku modern, adat modern banyak, tapi kehidupan komunal terjadi. Dan hari ini kita masih di sini, masih komunal. Kita belum naik tahapan ini. Dari komunal ini, kalau masyarakat Eropa itu dong maju. Kita masih di komunal, mereka sudah naik satu tahapan lagi. Feodalisme. Ada yang tahu feodalisme itu apa? Feodal. Ada yang nonton film-film? Film-film kerajaan-kerajaan? Nonton tidak? Imperium feodal terbesar hari ini adalah pemerintahan, kekuasaan, imperium. Ya, imperium terbesar. Contoh hari ini imperium feodalisme yang terkemuka terbesar hari ini misalnya Spanyol, Inggris masih ada kan? Model raya-raya. Kerajaan. Orang-orang antropologi sini. Kan saya salah bicara, orang antropologi ada di sini. Feodalisme ini kita masih komunal, mereka semayu ke tahapan feodalisme. Karena dalam komunal, kehidupan komunal orang Eropa itu lebih cepat maju. Contoh macam kita sering bilang bahwa kenapa orang Barat itu lebih pintar, atau bila orang bilang siapa kita punya bangsa Israel yang akan menentukan kehidupan kita ke depan. Betul? Bangsa Israel, itu Israel itu negara modern di tahun abad ke-19, tapi orang Yahudi dikenal pintar. Kemudian kalau kembali ke belakang lagi, perkembangan masyarakat yang ini kan ada dua teori yang bertolak belakang. Teori Darwin, manusia berevolusi, sementara teori yang lama manusia dari tanah dan Adam Hawa. Betul? Jadi ini saya terangkan menurut teori punya. Saya kasih tahu teori punya. Jadi nanti agama punya jangan tersinggung ya. Nanti dibilang saya itu meninggalkan agama. Jadi memang dua paham ini dua kontradiksi pemikiran kebenaran masing-masing ke lain. Tapi fosil-fosil menjadi barang bukti untuk menemukan sejarah perkembangan masyarakat itu. Jadi kita sebagai manusia hidup di dunia, kita objektif melihat sesuatu yang ada di kita bisa lihat, kita bisa itu cara pemikiran. Jadi kembali ke yang tadi. Orang Yahudi kenapa menganggap bahwa mereka lebih dulu maju menemukan alat-alat produksi yang baru. Kehidupan komunal ini kita di sini masih pakai batu, mereka sudah temukan kapak, sekoba, segala macam alat-alat produksi yang baru. Mereka temukan alat-alat itu diproduksi dari mana? Bahan mentahnya apa? Ada yang tahu bahan mentah? Bahan mentah dari besi itu apa? Ada yang teman-teman dari jurusan bagian itu ada di sini? Saya nanti saya salah bicara lagi orang yang punya jurusan feodalisme. Mereka lebih dulu maju, kemudian membentuk kerajaan-kerajaan. Di dalam kerajaan itu mereka menetapkan batas-batas wilayah, kemudian mereka menemukan
alat-alat produksi, mereka menemukan alat transportasi, mereka membuat kapal apa segala macam. Kenapa mereka orang Yahudi lebih dulu maju atau orang Eropa lebih dulu maju? Karena daerah sana itu mengantar mereka lebih cepat maju, karena mereka itu hidup dalam daerah yang dianggap kersang. Kersang itu apa? Kering. Daerah yang memang iklimnya ada 2 musim misalnya. Ada musim semi, ada musim panas, apa segala macam. Sehingga untuk bertahan hidup mereka harus apa? Berpikir untuk menemukan alat-alat yang baru untuk mereka bisa hidup, untuk mereka bisa kemana-mana, untuk mereka bisa bikin rumah yang layak. Sementara kita ini masih komunal. Kenapa kita masih komunal? Kita tidak, kenapa tidak seperti mereka? Karena kita masih dimanjakan oleh alam. Betul? Di revolusi Neolitik. Ini Lenis kan bilang bahwa saya ini kepala suku Papua. Seakan-akan kita orang Papua ini sudah tahapan ke feodalisme. Kalau kita sudah tahapan ke feodalisme, mungkin kita pun kepala suku di Papua sekarang sampai Merauke satu seperti Lenis Kogoya. Tapi kan masing-masing kampung, desa, atau kabupaten ini kan masing-masing punya kepala suku kan. Itu artinya bahwa kita masih di komunal. Kita belum sampai ke tahapan ini. Jadi ada fase kita orang Papua dari komunal ini lompat, kita ada di ini. Lompatan. Kita baru ikuti fase ini. Kita dari komunal langsung ke kolonialisme dan kapitalis. Bagaimana cara masuk kolonialisme dan kapitalis? Itu adalah melalui pertama apa? Agama dulu. Pada saat awal orang Papua ini tidak mampu ditaklukkan. Sehingga contoh misalnya Belanda, Inggris dan Jerman, Jepang, Portugal masuk, tapi tidak ada satupun membentuk pemerintahan di Papua. Karena orang Papua dikenal masyarakat komunal yang sangat jahat, pemakan manusia. Sehingga Belanda sendiri dia masuk tahun 1828 dengan misi VOC, tetapi dia tidak mampu membentuk pemerintahan. Kenapa? Contoh di wilayah Teluk Cendrawasih itu raya namanya adalah siapa? Raya yang di Teluk Cendrawasih untuk melawan pada saat perbudakan. Orang-orang asing datang untuk memperbudak, mengambil orang Papua menjadi tenaga kerja di kapal, tenaga kerja di kebun di Pulau Jawa, di Ambon sana. Kemudian yang melakukan perlawanan siapa? Orang Biak. Ada yang gerak dalam sejarah perjuangan Papua. Siapa? Frans Kaisebo itu pengkhianat Papua. Pengkhianat juga. Kurabesi, Raya Kurabesi. Raya Kurabesi itu melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis, bangsa Spanyol, apa segala macam. Karena dia menolak perbudakan, termasuk dia juga oleh Spanyol ingin diambil sebagai panglima perang dalam kapal perang mereka untuk invasi wilayah lain. Tapi dia tolak dan melakukan perlawanan. Orang namanya tuh Raya Kurabesi. Sama di wilayah utara. Wilayah utara artinya bahwa daerah Jayapura dan sekitarnya, wilayah Tabi. Wilayah Tabi juga sama, ketika feodalisme ini masuk, mereka curi ilmu feodalnya,
kemudian modernisasi kepemimpinan komunal dengan semi feodal. Ada semi feodal. Kenapa saya bilang semi feodal? Karena di wilayah utara misalnya Jayapura, Kerong dan sekitarnya menggunakan apa itu sistem kepemimpinan apa? Struktur pemerintahannya. Pemerintahan adat. Itu jauh. Kalau kita di gunung sistem pemerintahan bisa disebut apa? Sebelum pemerintahan terkini. Dan model-model kepala suku. Oke, itu nantilah. Jadi kenapa saya bilang Jayapura itu sudah sampai ke semi feodal? Karena mereka sistemnya itu adalah ondo api dan ondo bolong. Yang lain di bawah tunduk pada ondo api. Jadi kepemimpinan tunggal. Itu artinya bahwa sistem semi feodal. Itu teman-teman di utara. Kalau kita di gunung itu kepemimpinan kolektif. Diputuskan kolektif konsensus, kemudian dipilih kolektif. Karena kita di gunung misalnya ada yang bicara Wene, ada yang bicara Win, apa lagi? Ada tidak sistem Honayarat? Ada yang masih ingat? Strategis. Ada orang yang khusus untuk Strategis. atur perang, betul tidak? Itu masalah bicara ya. Ada yang khusus hanya duduk di Honai baru hanya bicara, arahkan saja, diberikan tugas. Itu berarti orang pegang Wene, betul? Itu sistem pemerintahan kita. Itu kan tidak mempercaya kalau kita sistem pemerintahan begitu. Ada yang pengaruh ini karena kita masing-masing kepemimpinan kolektif untuk kita di gunung. Mereka satu tidak mendengar ya. Satu. Ya di dalam konteks perjuangan harus sebenarnya kalau untuk kita di khusus gunung itu adalah kepemimpinan kolektif. Kemudian teman-teman di pesisir misalnya di Saire misalnya di Akseri itu sama, hampir mirip dengan kita, kepemimpinan kolektif. Orang yang tadi saya sebut Kurabesi itu ditugaskan untuk berperang oleh Mananwir. Mananwir tugaskan itu. Ya ada orang dia sini saya salah sebut. Jadi Mananwir yang pimpin merah itu apa? Orang dia bilang apa? Amber. Kita mau mendirikan negara, jadi sila bangsa itu kita harus kenal dari situ. Oke. Sampai di sini. Jadi kita masih di sini. Kolonialisme datang. Oke, kita langsung ke sini. Kolonialisme kenapa? Pintu masuknya di mana? Tadi kembali ke tahun 1928, orang Papua tidak mampu ditaklukkan karena masih ada perlawanan-perlawanan terhadap bangsa-bangsa Eropa yang datang. Sehingga Belanda, Jerman, dan Inggris merubah metode. Akhirnya di tahun 1855 ini apa? 1855 apa? Apa itu? Injil masuk. Di mana? Di Mancina. Padahal Belanda sudah masuk itu tahun 1828. Kenapa dia tidak bikin pemerintahan kolonialisme? Karena orang Papua masih tidak bisa ditaklukkan.
selalu melakukan serangan-serangan terhadap bangsa asing yang datang. Contoh, Rayapura Besi di Teluk Cendrawasih, kita Papua belum, kita di Kurung belum. Terus di wilayah Tabi, sistem feodal ini mereka melakukan perlawanan di Sarni, di Kero, di Hamadi. Itu bangsa Spanyol yang istilah dong datang cari rempah-rempah. Mereka datang melakukan perlawanan. Sehingga tidak bisa membentuk pemerintahan di tahun ini Belanda. Akhirnya dia kembali. Belanda kembali, kemudian mengirim namanya Rasul. Rasul siapa? Rasul orang Papua tuh. Siapa itu nama dua orang itu ada yang tahu? Otto Kessler. Ada yang tahu Otto Kessler itu sekolah pendeta? Tidak. Atau guru penginjil? Tidak. Kita tidak tahu. Tapi ya mereka hamba Tuhan lah ya. Mereka datang sini di tahun ini. Apa yang mereka lakukan setelah dia masuk? Kasih garam. Kita nenek moyang dulu tuh kan mungkin lihat muka pakai air tuh. Kasih kaca muka. Ini barang bagus kamu bawa datang barang bagus. Kita di Wamena, tapi kita jali juga termasuk. Itu ada air garam tuh. Jadi masak sayur apa segala macam tuh celup di air garam atau di pecek tertentu yang dikhususkan. Orang angkut ada sini. Orang jadi angkut. Itu apa nama pakai bahasa? Satu. Di Wamena bilang air garam maju. Kita punya garam asli ada, tapi mereka sudah bawa datang garam yang baru yang memang sudah menjadi bahan jadi. Kemudian dong masak, kemudian kasih makan, kemudian dong suruh kasih garam baru rasa. Enak padahal rasanya sama kan. Tapi karena itu bahan jadi, siap dipakai. Dan terkesan ada diproduksi dengan alat bungkus yang yellow, indah, apa segala macam. Dong tawarkan, kemudian dong mulai ikut. Jadi barang-barang itu menjadi alat tawaran, meyakinkan teori sosial yang disebut dengan agama. Jadi jalan satu-satunya untuk menaklukkan bangsa Papua adalah agama. Saya tidak mau bicara panjang karena di situ saya dianggap kafir di sini. Tapi itu yang terjadi. Akhirnya pola hidup sebelumnya itu mulai lupa karena Injil masuk ini juga dia bawa apa? Kapak, parang. Mudah bisa bawa rumput, mudah bisa tebang kayu. Akhirnya orang tertarik kok. Dia bawa barang yang bagus, akhirnya dong terima ini. Kalau tanpa itu tidak mungkin orang Papua ditaklukkan. Orang Papua kemungkinan besar dia akan ikuti perkembangan masyarakat secara normal. Dan dia akan menemukan peradabannya sendiri dengan alat produksi yang baru sendiri. Karena orang Papua sebenarnya pintar. Hanya pada saat itu kita masih komunal dijaya oleh alam sehingga perkembangan ini kita tidak cepat. Oke, kita kembali ke sini. Pada tahun ini Injil masuk, kemudian tawaran-tawaran yang tadi. Dong kasih kapak, kemudian contoh ini tebang kayu. Ini bagus daripada kita pakai kapak batu. Sudah, terima sudah. Akhirnya dong terima Otto dan Kessler. Dong bisa pakai parang, bisa bawa, ada pisau bisa potong sesuatu. Jadi perubahan pola pikir dan penaklukan itu terjadi di sini. Setelah ditaklukkan sini tahun 1992 baru pemerintahan pertama didirikan di Manukat, pemerintahan Belanda. Jadi melalui agama ditaklukkan dulu, orang Papua sudah jinak, sudah terima mereka baru
kepentingan kolonialisme sudah diberi, infrastruktur kolonialisme mulai dibangun. Tapi sebelum dibangun ini, setelah yang ini mau masuk ke Papua itu dong putuskan di sini. Pada tahun 1855 ini ada namanya konferensi dilakukan di Inggris. Sistem yang menjadi. Kalau neokolonialisme berarti perbedaan praktek penjajahan itu. Misalnya di abad ke-19, praktek penjajahannya adalah dengan fisik. Misalnya ada yang pernah baca tentang pemerintahan Indonesia. Di waktu Soekarno menjalankan sistem demokrasi terpimpin, tapi prakteknya adalah kolonialisme, penjajahan. Sistem penjajahan di abad ke-19. Kemudian memasuki abad ke-21 ada tambahnya kolonialisme. Jadi model praktek penjajahannya berubah. Jadi penjajahan secara halus. Sebelumnya itu penjajahan secara kasar. Misalnya dulu zaman Soeharto, orang Papua bicara kata Papua saya itu kan takut. Karena berhadapan dengan tangan besi. Jadi itu praktek kolonialisme. Sekarang dia berubah, ada tambahan ini. Berarti ada neo-kolonialisme. Kenapa neo? Karena banyak hegemoni. Apa itu hegemoni? Hegemoni artinya bahwa penjajahan secara halus dengan tawaran-tawaran program, tawaran-tawaran bantuan, tawaran-tawaran segala macam pembangunan. Bantuan desa lah, bantuan apa segala macam. Taskin lah, apa segala macam. Jadi kita akan itu sesuatu yang baik, jadi kita terima makan itu. Tapi di dalamnya kita nanti pelan-pelan habis. Pada saat mereka tawarkan sesuatu, kita makan itu, nikmati, hidup dalam hedonisme itu, hidup dalam kesenangan, karena pemerintah kasih apa-apa segala macam, merasa baik, enak. Sementara tanah kita mereka rampas. Kekayaan alam kita mereka curi pada saat kita menikmati hegemoni yang mereka tawarkan. Itu tidak ya di kondisi Papua hari ini. Kan otonomi khusus jilid pertama itu kan banyak program kekhususan yang ditawarkan, jadi orang Papua merasa sudah merdeka karena menikmati kesenangan itu. Padahal itu adalah bagian neo-kolonialisme. Kenapa perubahan neo-kolonialisme ini terjadi? Karena pada tahun 1961 dari 62 itu ada deklarasi tentang Dewan HAM di PBB tentang hak asasi manusia, itu tidak. Sehingga negara kolonial tidak bisa mempraktekkan praktek kolonialnya dengan fisik. Tapi penjajahan dia harus berubah, diikuti dengan sistem hukum internasional yang diatur di dalam UN tentang humanisme. Sehingga penjajahan secara fisik, perbudakan atau pembunuhan secara fisik langsung itu sebenarnya bisa berubah. Dia sudah berubah dengan prakteknya neokolonialisme. Sekalipun ada penembakan, pembunuhan di Papua, tapi dia punya dalil untuk membenarkan tindakan dia. Karena perubahan ini. Jadi ini pengenalan musuh. Neokolonialisme berarti penjajahan sistem kolonialisme menjaya dengan
banyak hegemoni memberikan kemudahan-kemudahan terhadap bangsa terjaya sehingga merasa bahwa sesuatu yang datang itu baik. Merasa hidup aman, merasa hidup enak. Padahal di dalamnya ada ancaman serius. Ancaman serius tentang kehidupan. Musuh yang berikut apa? Ini musuh pertama. Musuh yang berikut apa? Neoliberalisme. Kapitalis atau kapitalisme. Itu berarti sebuah sistem. Prakteknya apa? Prakteknya. Bagaimana kerja kapitalisme? Contoh, dalam sejarah perjuangan bangsa Papua, tadi kita bicara tentang perjanjian New York. Kalau bangsa Papua itu punya hak kedaulatan politik dan hak dekolonisasi itu masih ada, seharusnya Amerika Serikat tidak menjadi malaikat yang bolong, usulkan proposal tunda. Tetapi seakan-akan dia menjadi malaikat bolong untuk mendamaikan Belanda dengan Papua, untuk wilayah West Papua. Tapi ada maunya, ada kepentingannya. Atas dasar perjanjian New York, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah dia dapat freeport. Jadi segala sesuatu, misalnya begini, kau pinjam saya 50 juta, tapi kau sudah tahu, saya ini kan orang miskin. Tadi orang bicara Papua Merdeka, miskin, tidak punya apa-apa, jalan terus. Kok buka pinjam saya 50 juta itu harus timbang-timbang dulu. Ini sistem kapitalisme. Kok kasih pinjam saya 50 juta, tapi dengan catatan ganti rugi, yaitu tambah 50 juta itu 2 kali lipat. Jadi kok gantinya itu, saya ganti ke uang 50 juta itu saya kasih kembali dengan 150 juta. Karena dulu kita di KNPB, KNPB dulu waktu itu KNPB dulu waktu itu saya masih skeptis.